Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tema Bible Talk hari ini saya beri judul Jangan Salahkan Masa Lalu. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 4-11. Kemarin kita sudah belajar bahwa Yefta, seorang prajurit yang gagah berani, ternyata memiliki asal-usul yang kelam. Ibunya adalah seorang pelacur dan bukan istri ayahnya. Itulah sebabnya ia dibenci saudara-saudaranya yang seayah. Mereka tidak ingin bila suatu waktu Yefta mendapat harta warisan ayah mereka, maka mereka mengusirnya. Yefta kemudian bergabung dengan geng perampok di tanah Tob. Saat bangsanya terdesak musuh, tanpa malu para penutua yang pernah mengusirnya meminta pertolongannya. Dikatakan, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Dalam pertemuan itu, Yefta lah yang pertama kali menyebut nama Tuhan. Ternyata ia memiliki iman dan melihat dari kacamata Tuhan dengan menyebut nama Tuhan secara personal. Ini menyatakan hubungannya dengan Tuhan. Yefta mendapatkan pembaruan status dan para tua-tua kemudian bersumpah dan menyatakan bahwa Tuhan adalah saksi di antara mereka. Dan di dalam ayat ke-11 kita melihat pemulihan dari Yefta secara tuntas. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ia tidak bertanya kepada para tua-tua, apakah semua saudaranya masih hidup atau tidak untuk merencanakan balas dendam. Ia membawa seluruh perkara itu kepada Tuhan. Ia tidak sombong dan tidak meminta bayaran. Perampok pasti memikirkan tentang uang. Namun Yefta tidak menginginkan materi seperti saudara-saudaranya yang mengusirnya karena harta. Yefta membawa segala perkaranya ke hadapan Tuhan. Baik hubungannya dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan tugasnya. Dan setelah semuanya diserahkan kepada Tuhan, ia tidak lagi menyimpan kemarahan, dendam, dan rasa sakit hati. Ia tidak lagi mengungkit perkara masa lalu. Ia berfokus untuk menyelesaikan tugas yang ada di hadapannya. Orang yang sudah bertobat akan mencintai firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan hidup dalam kekudusan. Kita hidup bukan dengan dosa dan kepahitan masa lalu, tetapi dengan pimpinan Tuhan yang memberikan masa depan. Status Yefta sebagai orang terbuang dan perampok bukanlah akhir dari segalanya. Ia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 32, Yefta dicatat sebagai salah seorang tokoh yang beriman. Kita memang tidak bisa memilih lahir di mana dan oleh siapa atau dari bangsa apa, tetapi kita bisa memilih untuk hidup di dalam kasih atau hidup di dalam kebencian. Oleh sebab itu, janganlah kita menyalahkan masa lalu. Betapapun buruk masa lalu saudara, ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu lebih besar dari apa yang dapat saudara bayangkan. Jalanilah hari ini dengan semangat di dalam Tuhan, dan biarkan Dia mengurus masa depan saudara. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.